Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Milus selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah, dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri atas nama Khairunisa dengan NIM akhir 0013 dan juga teman saya Nahdiatul Aisyatul Asyirah dengan NIM akhir 0024. Nah, di sini kami akan membahas mengenai standarisasi TPQ dan Madrasah Diniyah yang mencakup langkah-langkah persiapan dan pengajuan izin operasional. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu TPQ. Nah, TPQ ini singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ ini adalah sebuah institusi pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat muslim untuk mengajarkan pengetahuan Al-Quran dan juga dasar-dasar ajaran Islam kepada anak-anak seusia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Meskipun TPQ ini merupakan lembaga non formal, namun penyelenggaraan TPQ memiliki dasar hukum sendiri, yaitu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada pasal 24 ayat 2 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Nah, di dalam pasal tersebut berbunyi pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau biasa disebut dengan TKQ, kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran yang biasa disebut dengan TPQ, dan juga Taklimul Quranil Aulad yang biasa disebut dengan TQA. Nah, kemudian kita membahas mengenai prosedur pengajuan izin operasional TPQ. Yang pertama yaitu pemohon mengirimkan berkas proposal kepada Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Nah, langkah pertama ini yaitu mengajukan proposal resmi yang berisi semua dokumen dan semua informasi yang diperlukan kepada Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian yaitu yang kedua, pemohon akan menerima bukti berkas dari tata usaha Kementerian Agama. Nah, setelah pengajuan, pemohon akan mendapatkan tanda terima sebagai bukti bahwa berkas proposal telah diterima oleh pihak kementerian. Yang ketiga yaitu berkas akan diperiksa oleh seksi pemanas Kementerian Agama. Nah, di sini dokumen yang diajukan akan diperiksa oleh seksi yang bertugas untuk menilai kelayakan berkas sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu berkas yang memenuhi prasyarat akan dinilai dan yang tidak lolos akan dikembalikan untuk direvisi. Nah, di sini jika berkas memenuhi syarat akan dilakukan penilaian lebih lanjut. Nah, jika tidak, berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dapat diajukan kembali. Nah, kemudian yang kelima yaitu Kementerian Agama akan melakukan konfirmasi dan visitasi. Nah, setelah penilaian, pihak kementerian akan melakukan konfirmasi dan kunjungan ke lokasi TPQ untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Kemudian yang keenam yaitu piagam terdaftar dan surat keputusan untuk izin pendidikan akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, di sini jika semua prosedur dan prasyarat telah terpenuhi, Kementerian Agama akan mengeluarkan piagam terdaftar dan surat keputusan yang menyatakan izin pendirian TPQ. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penerbitan piagam terdaftar dan nomor statistik mengikuti pedoman yang berlaku. Nah, proses penerbitan piagam dan nomor statistik akan dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian yaitu ada pemberian surat keputusan izin operasional kepada yang bersangkutan. Nah, jadi pemohon akan menerima surat keputusan yang resmi menyatakan bahwa TPQ telah mendapatkan izin operasional untuk beroperasi. Yang terakhir yaitu pemohon harus melaporkan penerimaan surat keputusan kepada Kementerian Agama kantor wilayah provinsi. Nah, jadi setelah menerima surat keputusan, pemohon diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Agama
di tingkat provinsi sebagai bagian dari proses administrasi. Nah, untuk poin kedua yaitu mengenai proses persiapan dan pengajuan izin operasional TPQ. Nah, sebelum mengajukan izin operasional itu pemohon harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu mengenai surat pengajuan izin operasional TPQ. Nah, di sini dokumen resmi yang diajukan kepada instansi terkait untuk meminta izin operasional. Nah, surat ini itu biasanya mencantumkan nama alamat TPQ-nya, mencantumkan nama TPQ-nya juga dan tujuan pendirian TPQ tersebut. Kemudian yaitu fotokopi akta notaris atau akta notaris yayasan atau pesantren. Nah, dokumen ini membuktikan keberadaan dan legalitas yayasan atau pesantren yang mendirikan TPQ. Akta ini harus terdaftar dan sah secara hukum. Kemudian yaitu fotokopi NPWP yayasan atau madrasah. Nah, di sini NPWP ini menunjukkan bahwa yayasan atau pesantren atau madrasah yang terdaftar secara resmi dan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang keempat yaitu profil dan juga susunan kepengurusan yayasan dan TPQ. Nah, di dalamnya dokumen itu menyantumkan informasi mengenai struktur organisasi yayasan dan TPQ tersebut. Nah, termasuk nama dan jabatan pengurus. Itu penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang kelima yaitu surat pernyataan dengan bermaterai. Nah, surat ini biasanya berisi pernyataan komitmen dari pengurus untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas operasional TPQ. Kemudian yang keenam yaitu surat keterangan domisili kelurahan. Nah, dokumen ini yang menyatakan lokasi atau alamat resmi dari TPQ. Nah, ini itu sangat diperlukan untuk memastikan keberadaan atau lokasi TPQ itu sah dan sesuai dengan peraturan. Kemudian yaitu ada surat rekomendasi izin pendirian dari kantor urusan agama atau KUA setempat. Nah, rekomendasi dari KUA itu untuk menunjukkan dukungan dan persetujuan dari otoritas agama setempat yang sangat penting dalam proses izin. Kemudian yaitu mengisi formulir permohonan izin pendirian TPQ. Nah, di sini formulir resmi yang harus diisi dengan informasi lengkap mengenai TPQ, pengurus juga dan juga rencana kegiatan yang diadakan di TPQ tersebut. Nah, pengisian ini harus benar dan dianggap penting untuk kelancaran proses izin operasional TPQ tersebut. Nah, yang terakhir yaitu profil susunan TPQ dengan telah memenuhi sarana dan prasarana. Nah, dokumen tersebut itu mencakup mengenai informasi tentang fasilitas yang tersedia di dalam TPQ, seperti adanya kepala TPQ, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas operasional. Kemudian ada pendidik, minimal harus ada 2 orang yang terlatih dan memiliki kompetensi. Kemudian untuk santri atau siswa itu minimal 15 anak. Dan tempat untuk belajar itu fasilitasnya itu memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk pemakalah sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni ada standarisasi madrasah diniyah, proses persiapan dan pengajuannya. Yang pertama ada pengertian madrasah diniyah. Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan dapat secara berkesinambungan memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah, yang diberikan melalui sistem klasikal dan menerapkan jenjang pendidikan. Madrasah diniyah ini terdapat beberapa jenjang pendidikan, yaitu Madrasah diniyah awaliyah menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar selama 4 tahun dengan jam belajar sekitar 18 jam pelajaran dalam seminggu.
Yang kedua ada Madrasah Wusto, menyelenggarakan pendidikan agama Islam setiap SMP sebagai kelanjutan dari Madrasah Awaliyah masa belajar 2 tahun dengan jam belajar kurang lebih 18 jam pelajaran dalam seminggu. Kemudian ada Madrasah Diniyah Ulia dengan masa belajar 2 tahun dengan jam belajar 18 jam pelajaran dalam seminggu. Tujuan dari Pusat Pendidikan Agama berbasis masyarakat Madrasah Diniyah ini adalah untuk mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak-anak di usia muda dalam rangka mempersiapkan mereka untuk masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan berkepribadian, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk materi yang diajarkan dalam Madrasah Diniyah, antaranya ada fikih, tarikh, nahwu, shorof, bahasa Arab, Al-Quran, tajwid, akhlak, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua ada proses persiapan dan pengajuan. Pengajuan izin operasional Madrasah Diniyah harus memenuhi beberapa prosedur dan prasyarat yang telah ditentukan. Adapun prosedur untuk mendapatkan surat keputusan izin operasional Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara mengajukan proposal pendirian dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, termasuk persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan. Yang kedua, penyelenggara mengajukan proposal pendirian kepada kantor wilayah dengan perantara dari Kepala Kementerian Agama. Yang kedelapan, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah melaporkan hasil rapat Kepala Kantor Wilayah mengenai pertimbangan izin pendirian madrasah. Yang kesembilan, Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan surat keputusan izin operasional dan piagam pendirian Madrasah Diniyah jika hasil rapat menunjukkan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Dan yang terakhir, Kepala Bagian Pendidikan Madrasah akan menyerahkan piagam asli Madrasah Diniyah dan surat keputusan Menteri Agama kepada penyelenggara dan juga mengirimkan salinan surat keputusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Sebelum melakukan prosedur-prosedur tersebut, penyelenggara diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya ialah yang pertama, surat permohonan tertulis mengurus Madrasah Diniyah kepada Kementerian Agama. Yang kedua, proposal pendirian yang berisi latar belakang, dasar hukum, visi misi dan moto, nama Madrasah Diniyah, alamat lengkap dan nomor HP, tujuan pendirian, sasaran yang ingin dicapai, waktu dan tempat belajar, sarana dan prasarana, serta penutup. Yang ketiga, surat keputusan dan susunan pengurus Madrasah Diniyah. Yang keempat, daftar nama-nama siswa minimal 15 anak. Yang kelima, daftar nama-nama pendidikan minimal 2 orang. Yang keenam, rekomendasi dari Kepala KUA setempat. Yang ketujuh, surat pernyataan. Yang kedelapan, keterangan domisili. Dan yang terakhir, dokumentasi kegiatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.